Sampurasun, halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini secara mengejutkan, Yongse Otman menyebut nama Pak Deddy di sebuah video. Tidak hanya itu, dia mengatakan kangen makan sate di Lembur Pakuan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini cuma modus? Iya, saya kangen. Saya kangen sama sate Lembur Pakuan. Enak banget. Tapi betul, saya tidak tipu. Satenya sangat enak, sangat sedap. Kalau orang Malaysia bilang sangat sedap. Asyik. Hatur nuhun. Apa sih sebenarnya yang dikangeni oleh Yongse ini? Apakah kangen KDM atau kangen satenya? Menurut kalian gimana? Apakah ini cuma modus? Kemudian ketika Yongse dekat dengan KDM, ketika mereka mesra-mesraan, sayang-sayangan, saya melihat ada semacam cemburu gitu ya dari mantan istri daripada KDM. Dugaan saya seperti itu ya. Menurut keyakinan saya, Mbok Ane Ratna ini cemburu ya dengan apa? Dengan postingan-postingannya. Bahkan kolom komentar daripada Instagram daripada Teh Ane Ratna ini dimatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dimatikan? Apakah karena banyak orang yang menghujat gitu? Apakah banyak orang yang mengata-ngatain Teh Ane Ratna ini? Kemudian setelah Yong Shefra dengan KDM itu bermesraan ya, sayang-sayangan. Lalu saya perhatikan itu ya, Teh Ane Ratna ini membuat postingan yang sangat luar biasa. Agak sedikit menyindir ya. Menurut keyakinan saya, menyindir-nyindir KDM gitu, menyindir-nyindir Yong Shefra. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang paling cocok jadi pendamping KDM ketika nanti KDM presiden? Apakah Yong Shefra? Apakah Shirley Juanda? Apakah Teh Ratna Mustika ini? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian dugaannya KDM bertemu dengan Yong Shefra di Bali guys, secara diam-diam. Menurut keyakinan saya, mereka bertemu di Bali. Wow, luar biasa. Baru-baru ini KDM pergi ke Bali. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tidak dipublis? Kenapa tidak diposting? Apa alasannya? Menurut keyakinan saya, ketika Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Shefra ini bermesraan, sayang-sayangan, Teh Ratna itu cemburu, dibakar api cemburu, sehingga dia bikin postingan yang bermesraan dengan suaminya gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, lebih banyak kerugian yang dialami oleh Teh Ane Ratna ini ketika cerai dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena nggak ada yang percaya kalau misalnya Teh Ane Ratna mengatakan ya, kita itu menikah sebelumnya nggak ngapa-ngapain misalnya nih ya. Misalnya ini sih misalnya ya, contoh ya. Kalau misalnya dia mengatakan seperti itu kepada orang lain, apakah orang lain percaya? Menurut saya nggak percaya. Nggak ada orang yang percaya. Kalau ada orang yang mengatakan misalnya nih ya, seperti Teh Ane Ratna ini misalnya, nggak berserang lama cerai dengan KDM, langsung menikah dengan guru spiritualnya. Dan dia mengatakan, "Oh kita nggak ngapa-ngapain, oh kita cuma biasa berteman aja dan sebagainya." Apakah ada yang percaya? Menurut keyakinan saya, nggak akan ada orang yang percaya. Hanya orang yang bodoh yang percaya omongannya. Dan saya melihat postingan-postingan daripada Teh Ane Ratna ini seperti ya, menurut kedugaan saya, menurut keyakinan saya, menyindir-nyindir KDM. Apakah masih ada rasa gitu ya? Apakah dibakar api cemburu? Kemudian selain itu, Nihyang kalau saya perhatikan itu ya lebih dekat dengan KDM daripada Teh Ane Ratna. Apakah ini pertanda bahwa sebenarnya yang penyayang itu adalah KDM, bukan Teh Ane Ratna? Dan dulu pernah viral tuh ya videonya, Nihyang pernah dibawa ke Cianjur karena Teh Ane Ratna ini kan orang Cianjur ya. Dibawa ke Cianjur, lalu Nihyang nangis-nangis pengen balik sama KDM. Itu pertanda bahwa KDM ini adalah penyayang. Nihyang dekat banget dengan ayahnya. Nihyang sangat kompak dengan ayahnya. Dia sangat jarang bertemu dengan Ane Ratna. Ya ada sih sekali-sekali ya bertemu, tapi sangat jarang kalau saya perhatikan. Itu pertanda bahwa KDM ini adalah orang yang sangat penyayang. Kemudian ketika Yongse dan KDM sayang-sayangan gitu ya, cinta-cintaan ya, bermesraan, video callan gitu. Ada semacam kecemburuan gitu, ada yang cemburu, tidak hanya Ane Ratna, tapi wanita-wanita di Jawa Barat juga ada yang cemburu. Karena apa? Karena KDM ini sangat
karisma guys kalau saya perhatikan ya. Walaupun sudah tua tapi sangat-sangat berkarisma, punya daya tarik yang sangat luar biasa. Kenapa KDM ini punya daya tarik yang sangat luar biasa? Karena dia adalah seorang pemimpin, pemimpin yang sangat tegas, pemimpin yang bisa mengambil keputusan, pemimpin yang sangat jujur. Jadi kita sebagai pendukung KDM, kita harus fokus pada tujuan kita. Ya, kita harus menjadikan KDM calon presiden tahun 2029, menggantikan Presiden Omon-Omon. Kalau Anda setuju KDM jadi presiden tahun 2009, maka subrek video ini dan share video ini. Supaya apa? Supaya KDM jadi presiden. Kalau KDM jadi presiden, apa sih untungnya? Kenapa sih lu belain KDM itu jadi presiden? Kenapa saya belain? Apa alasannya? Kalau KDM itu jadi presiden, maka akan banyak kebijakan-kebijakannya yang berpihak pada rakyat. Contoh misalnya, contoh ya, contoh yang pertama itu akan ada peraturan seperti yang ada di Jawa Barat di seluruh Indonesia. Apa itu? Kalau ada orang yang misalnya melakukan kesalahan dihukum secara pidana tapi hukumannya di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun, maka tidak dipenjara guys. Disuruh kerja sosial gitu. Kenapa? Karena kalau di penjara ini akan mengganggu ekonomi daripada keluarganya. Dan ini sangat manusiawi sekali ya. Ketika seseorang di penjara misalnya, lalu istrinya akan pergi ke penjara, ngejenguk, kemudian anaknya terlantar dan sebagainya. Jadi menurut saya pribadi, keputusan daripada Kang Deddy ini sangat-sangat berperi kemanusiaan. Ada banyak keputusan-keputusannya. Kemudian dia melarang menanam yang namanya sawit. Ya kalau dia presiden berarti dia akan melarang sawit di seluruh Indonesia dan ini sangat berbahaya bagi oligarki. Oligarki akan marah terhadap KDM kalau dia jadi presiden. Kenapa? Karena keputusannya tidak berpihak pada oligarki. Makanya kita harus mendukung KDM. Kita tidak bisa mengharapkan pemimpin itu menjadikan negara kita maju. Nggak bisa. Kita harus mendukung gitu. Jadi antara KDM dengan masyarakat itu harus ada sinergi gitu. Ya harus ada kerjasama. Kita tidak boleh berharap negara kita maju karena seorang KDM, nggak boleh. Harus bekerja sama. Sama seperti Pak Jokowi zaman dulu. Dulu waktu Pak Jokowi baru viral tuh banyak orang mengatakan Indonesia akan negara maju. Tapi kan nggak maju-maju juga tuh Indonesia. Kenapa? Apa yang salah? Yang salah itu karena kita mendukung Pak Jokowi itu, tapi kita hanya santu-santui gitu ya. Ya, ketika Pak Jokowi mengatakan jangan buang sampah sembarangan, kita masih buang sampah sembarangan. Sama seperti KDM misalnya. Kalau KDM jadi presiden, ya Pak KDM mengatakan kita harus buang sampah pada tempatnya, harus menjaga kebersihan, kita harus baik, harus jujur dan sebagainya. Tapi kita tidak mau menjalankan apa yang dikatakan oleh KDM. Kalau saya perhatikan ya, baik pendukung Pak Jokowi, mohon maaf ya bagi pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Ahok, kemudian pendukung Pak KDM, cenderung kita tuh terlalu berharap sama pemimpin seperti KDM. Kita berpikir bahwa KDM itu bisa memajukan Indonesia hanya seorang diri. Nggak bisa. Harus didukung oleh masyarakat luas. Ya, jadi Anda yang nonton video ini ya, kalau Anda pendukung KDM, jangan coba-coba buang sampah sembarangan. Karena apa? Karena itu akan merugikan negara. Kalau kita buang sampah sembarangan, kali mampet, ya kemudian akan ada anggaran itu, ya anggaran eskavator, apa segala macam. Ya kita tetap miskin gitu ya. Kita punya duit, ya pemerintah punya anggarannya untuk masyarakat, untuk normalisasi kali dan sebagainya, buang sampah sembarangan dan sebagainya. Itu kan memperberat masalah, memperpanjang masalah, sehingga kita susah menjadi negara maju ya. Kemudian kita kurang jujur ya. KDM itu kan orang yang jujur. Jadi kalau kita mendukung Pak KDM, kita harus jujur. Kenapa? Karena KDM itu adalah pemimpin yang sangat jujur. Jadi jangan ngaku fans KDM kalau kita tidak bisa jujur, guys. Ya, kalau kita mau mencari negara maju itu harus mendukung kebijakan daripada KDM. Harus melaksanakan, nggak hanya mengatakan saya pendukung KDM, tapi buang sampah sembarangan, sering berbohong ya, kemudian malas bekerja ya. Pendukung daripada KDM itu rajin bekerja ya. Supaya apa? Supaya negara kita maju. Jangan cuma demo tiap hari ya, sehingga para investor lari dari Jawa Barat. Jangan seperti itu ya. Kemudian dugaan saya, menurut keyakinan saya, KDM ini bertemu dengan Yong Shefra di Bali, guys. Liburan ke Bali. Ya, ketika mereka bertemu, dugaan saya, menurut keyakinan saya, tidak dipublikasi gitu. Karena apa? Karena takut nanti dilihat sama paparazi. Itu kalau saya perhatikan ya.
Ya bisa dengan menggunakan topeng gitu ya, bertemu diam-diam ya kan, who know ya. Tapi menurut saya sah-sah aja kalau seperti itu ya, karena kalau misalnya Kang Deddy tadi mau menunjukkan kemesraan dengan seorang wanita bernama Yong Shefra, maka para saingan-saingan daripada KDM akan mengatakan, "KDM itu pencitraan, KDM itu hanya, pacaran-pacaran aja, nggak fokus mengurusi rakyat Jawa Barat." Pasti ada omongan-omongan seperti itu. Ya sah-sah aja kalau misalnya KDM itu liburan ya kan, KDM juga manusia bukan robot kan, liburan ke Bali, menurut saya itu sangat luar biasa. Kemudian KDM liburan ke Bali juga bukan hanya liburan semata, tapi ya KDM itu tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang liburan ke Bali itu semakin banyak. Karena sekarang ini Bali lagi sepi, guys. Saya nggak tahu kenapa Bali sekarang lagi sepi, walaupun tahun baru, walaupun Natal, tapi sepi ya. Jadi kita harus dukung pariwisata Bali ya. Karena menurut saya Bali dengan Jawa Barat itu sangat klop, dekat sekali ya. Ajaran-ajaran leluhur orang Bali dengan leluhur orang Sunda itu sangat-sangat mirip sekali. Makanya Bali itu disebut dengan Sunda kecil. Ya, tradisi-tradisinya sangat mirip sekali ya. Jadi saya mendukung kalian dari Bali liburan ke Bali. Menurut kalian gimana? Apakah kalian yakin Yongse Pra bertemu dengan KDM di Bali? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya pecinta KDM. Salam waras.